Kalau bisa malah kita jadi orang pertama yang bergerak. Itu yang dinamakan a sense of urgency. Hai, salam dari sini untuk kalian semua yang ada di sana yang menonton video ini tentunya. Ngomongin tentang beraksi atau melakukan aksi, seperti di video sebelumnya, kapan kita harus memulai? Kita memulai, jangan kita menunggu untuk kita menjadi orang hebat dulu atau orang terpandang dulu untuk kita bisa berguna buat orang lain, untuk kita bisa melakukan aksi yang bermanfaat. Terkadang orang itu merasa, ya saya masih begini, saya masih begitu, saya tidak punya cukup kemampuan untuk menginfluence orang lain, bahkan menanamkan value kepada orang lain, karena saya masih begini, masih begitu. Biar mereka aja yang orang-orang yang udah hebat aja, dilimpahin tugas itu untuk mereka yang sudah hebat-hebat aja. Padahal itu adalah tugas kita semua. Jangan pandang status itu sebagai tolak ukur bisa atau tidak bisanya seseorang untuk melakukan aksi yang berguna buat orang lain. Kalau merasa hari ini saya masih sekolah, saya masih anak kuliah, saya cuma karyawan biasa, saya cuma ibu rumah tangga dan lain-lain sebagainya, itu memang tahap kita lagi di, atau jalan kita lagi di tahap itu. Tanamin rasa peduli yang tinggi di diri kita. Jangan kita terfokus kepada kepentingan kita doang, diri sendiri, tapi juga kepentingan orang lain. Ketika kita fokus juga kepada kepentingan orang lain, itu akan mengubah keadaan di sekeliling kita. Kalau bisa malah kita jadi orang pertama yang bergerak. Itu yang dinamakan a sense of urgency. Menjadi berguna yang aku maksudkan tadi adalah kita bisa beraksi dari mulai hal-hal kecil sekalipun yang orang-orang lain mungkin lupa untuk dilakukan selama ini. Contohnya mendorong anggota keluarga kita untuk kepada hal yang lebih baik, ya, bukan mendorong dalam arti menjerumuskan kepada hal yang tidak baik. Kita biasanya kadang-kadang kita lupa sama anggota keluarga kita. Kita dekat sama teman kita mendorong mereka, mendukung mereka, tapi kita lupa sama orang yang ada di rumah kita, anggota keluarga kita. Padahal mereka juga butuh dukungan, dorongan dari kita. Selanjutnya kita bisa menolong orang-orang yang susah, kita bisa bercerita hal-hal baik loh kepada anak-anak kecil. Nah, anak-anak kecil ini seringkali dianggap sepele sama orang-orang. Padahal mereka itu, kalau kita cerita hal-hal yang baik, yang bermanfaat, itu mereka akan ingat sampai mereka besar. Itu bisa jadi bekal mereka untuk mereka bertumbuh dewasa. Sampai kepada kita membantu menyelesaikan masalah di tempat kerja, memberikan solusi, bukan membebani rekan-rekan kerja kita dan membebani pekerjaan kita di tempat kerja. Terus kita bisa mengunjungi orang-orang sakit di rumah sakit, kita bisa mengunjungi panti asuhan, kita bisa membuka suara kita membela yang benar di sekitar kita ataupun lewat media sosial, mengedukasi lewat media sosial, dan juga masih banyak ya hal-hal lain yang bisa kita kerjakan. Ada makna dari tindakan kita. Tindakan yang bermakna itu adalah tindakan yang bisa mengubah orang lain menjadi pribadi yang jauh lebih baik, membuat mereka termotivasi, terinspirasi, bahkan ikut beraksi, sehingga aksi yang bermanfaat tadi bisa berantai dan tidak pernah berhenti. Dan perlu diingat, ada tindakan yang, jadi ketika kita bertindak itu ada yang menghasilkan manfaat dan yang tidak bermanfaat. Yang perlu kita hindari adalah kita beraksi yang tidak bermanfaat, yang tidak membangun orang lain, bahkan merusak orang lain. Misalnya flexing, melanggar aturan for the sake of content yang nggak bermutu, provokasi, menyebarkan berita-berita buruk, dan apalagi contohnya menurut kalian. Boleh ditaruh di komen ya. Kita bisa memberikan impact yang luar biasa untuk besok, untuk minggu depan, untuk bulan depan, untuk tahun depan, untuk bahkan beberapa tahun kemudian dari tindakan kita yang sekarang kita lakukan. Kita yang memilih entah itu bagus atau tidak. Pilih yang bagus dan buang yang tidak bagus. Terakhir, kalau kita sekarang hidup dan bernafas tapi tidak melakukan apa-apa, ya gak ada gunanya. Seperti garam, kalau
garam itu tidak asin, buat apa selain dibuang.